kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami bersyukur atas hari yang Kau hadiahkan bagi kami, untuk kami hidupi dan kami isi dengan perbuatan-perbuatan baik. Terima kasih hari ini Engkau mengundang kami, agar kami menyatakan kesiapsediaan kami mengabdi-Mu di dalam pengabdian kami kepada sesama. Kami berdoa bagi mereka semua yang telah terinfeksi virus corona dan meninggal dunia, juga mereka semua yang telah meninggal karena berbagai penyakit yang lainnya. Semoga Engkau berkenan mengampuni dosa mereka dan memperkenankan mereka untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Bagi saudara-saudari kami yang terinfeksi positif dan sedang dirawat, semoga Engkau memulihkan mereka. Kami mempersembahkan saudara-saudari kami, teristimewa pemerintahan kami, juga para medis yang senantiasa membantu mengusahakan pemulihan saudara-saudari kami yang terinfeksi virus corona, juga berupaya agar proses penyebarluasan COVID-19 diputuskan dari bumi kami ini. Dampingilah mereka ya Tuhan, dan berikanlah kepada mereka sukacita dan kegembiraan hidup. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudari kami yang hari ini berulang tahun. Semoga Engkau mencurahkan bagi mereka di hari bahagia ini kegembiraan dan kesuksesan serta kesehatan yang baik. Semoga Engkau memberkati mereka di hari-hari hidup mereka. Dampingilah kami dan hadirlah bersama kami melalui sabda-Mu, agar kami semua berjuang untuk dengan iman yang kami miliki, kami bersedia untuk menyalurkan berkat-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari pencinta sabda Allah yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bermenung bersama dengan Sang Sabda, melangkah bersama Dia menghayati iman kita dalam kesiapsediaan kita untuk mengabdi Dia di dalam pengabdian kita kepada sesama. Marilah terlebih dahulu kita membaca dan mendengarkan sabda Allah yang menjadi suluh dan pegangan hidup kita di peziarah hidup kita ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk mengolah atau menghayati olah kesalehan hidup kita dengan menghayati iman kita dalam kesiapsediaan kita untuk mengabdi Allah di dalam pengabdian kita kepada sesama. Meja sabda kita hari ini dalam perayaan Ekaristi, Yesaya melihat Tuhan bertahta di atas tahtanya yang meliputi surga dan bumi. Sementara Uzia, raja Israel masa itu, mati dalam kekerasan hati. Tapi firman Allah tetap dikumandangkan oleh Nabi Allah. Dunia dipenuhi kekuatan yang memberontak terhadap Allah. Tetapi Allah yang sedang dipuji bala malaikat surga bergerak melaksanakan kehendaknya. Dalam situasi demikian, Yesaya menjawab panggilan dan pengutusan Allah dengan menyatakan kesiapsediaannya untuk menjadi nabi. Ini aku, utus aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Tanggapan aktif berani ini diikuti nubuat tentang syarat menjadi utusan. Pertama, perlu melihat fakta bahwa Allah memerintah dalam kekudusannya. Kedua, seorang utusan harus menyadari keberdosaan diri, karena dengan demikian ia menjadi rendah hati dan berserah kepada kekudusan Allah yang diimaninya. Ketiga, seorang utusan Allah mesti menyadari bahwa ia mengalami anugerah pemurnian dari Allah atas hidupnya. Dan yang keempat, seorang utusan Allah mesti bersedia untuk menerima misi untuk menyampaikan firman kepada umat Allah. Maka hanya hidup yang dipilih dan dikuduskan atau dikhususkan bagi Allah yang berkenan dipakai Allah dan yang sanggup berdiri sebagai wakil Allah bagi dunia. Injil hari ini, para murid sebelum diutus, Yesus terlebih dahulu mempersiapkan kondisi spiritual mereka. Sebagai prajurit Kristus, mereka harus memiliki 2 keunggulan. Pertama, kecerdikan. Tanpa kecerdikan, mereka akan bagai domba lemah yang hancur dimakan serigala. Kedua, mereka harus memiliki yang namanya keberanian untuk berhadapan dengan lawan yang bukan main tandingannya. Yesus meneguhkan hati mereka dengan kekuatan dan kemampuan serta ia akan menyertai melindungi mereka. Maka kesetiaan mutlak mesti mereka miliki untuk tugas dan tantangan yang berat ini. Kesetiaan dan keberanian diperlukan karena hidup hanyalah sekali dan singkat. Karena itu, apa yang kita lakukan bagi Yesus akan berlaku tetap kekal sampai selama-lamanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, sejauh mana kita menyatakan diri, menyatakan kesiapsediaan kita untuk berkata bersama Yesaya, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Mari kita bermenung, Allah menolong kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.